Bismillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur, asyhadu an la ilaha illallah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan din Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ketua LMK Pak Zainuddin, orang tua kami Pak Saleh Sabah, Ketua Masjid Darul Arqam Mas Nur Yahya dan segenap jajarannya, Pak Indra dan seluruh jamaah Masjid Darul Arqam, Bapak Ibu dan keluarga besar dari Pak Saleh Sabah. Pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kehadiran saudara kita yang bernama Elvina Ratna Permatasari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tentu ini juga kita bersyukur karena ketambahan saudara. Tapi perlu dicatat, di Islam itu memang tidak ada dan tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam, tidak pernah. Dan kalau dipaksa terus dia mau, itu juga nggak boleh, nggak boleh. Kalau masuk Islamnya mungkin ya, awalnya prosesnya karena sesuatu boleh saja. Tapi hari ini juga ingin nanti saya akan sedikit ngobrol dialog dengan Mbak Vina. Jadi saya juga ingin tahu itu artinya, karena saya tanggung jawab. Jadi ketika saya mengislamkan orang itu, ya saya kira-kira di tempat tugas saya sudah 150 mengislamkan orang, 150 orang. Terakhir kemarin orang Konghucu gitu ya. Dan sekarang sudah langsung mondok gitu ya, benar-benar gitu ya. Nah, oleh sebab itu karena ini juga tanggung jawab saya, maka juga saya ingin tahu betul kenapa masuk Islam dan lain sebagainya. Nanti yang perlu harus dicatat juga bahwa masuk Islam itu syarat rukunnya gampang dan ringan. Yang pertama harus meyakini Islam itu benar. Yang kedua nanti harus mau meninggalkan agama yang lama. Dan rukun yang paling utama adalah hanya bersyahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah, setelah itu Islam dia. Nah, oleh sebab itu saya ingin juga sedikit menanyakan Mbak Vina atau oke, mengapa masuk Islam? Agama? Ya? Oke. Ya, agama calon suami. Jadi untuk Vina, itu untuk Vina sendiri, kenapa masuk Islam? Apa memang yakin bahwa Islam itu yang benar, atau karena nanti dalam Islam itu bahwa segala sesuatu itu kan tergantung dari niatnya ya, Bina. Nah, niat nanti Anda masuk Islam itu boleh karena macam-macam ya, boleh karena macam-macam. Mungkin karena ya Islam itu baik gitu ya, ketemu dengan orang Islam baik, itu kan bagian dari. Tapi yang paling esensi niat masuk Islam itu karena keyakinan, karena memang dari dirinya. Nggak ada yang maksa nggak sih? Dipaksa nggak? Nah, itu penting. Jadi yang penting Anda masuk Islam tidak dipaksa. Walaupun awalnya mungkin didakwai, artinya diajak biasa.
Awalnya mungkin dikasih tahu gitu-gitu kan. Dan Bapak Ibu dan juga termasuk Vina, kalau nanti Anda sudah bersahadah, Anda akan masuk ke dalam agama fitrah. Agama fitrah, inna dina indallahil Islam. Karena agama yang memang diakui oleh Allah sementara ini, yang tentu sampai kapanpun itu adalah Islam. Berarti Anda nanti akan masuk ke dalam agama yang fitrah. Itu yang harus diyakini dan Anda harus berbahagia, begitu seharusnya ya. Walaupun motifnya nanti berbagai macam, tapi niat Anda masuk Islam itu betul-betul karena dalam hati Anda ya, betul-betul karena memang Allah. Terus yang kedua juga meyakini bahwa Islam itu benar, itu harus ditanamkan, Itu berproses iya, itu yang paling penting. Karena nanti sekali lagi, dan ini juga penting buat Bapak dan Ibu, yang kalau ada yang berniat untuk mendakwai saudara kita yang di luar Islam, itu satu orang ya, dari orang yang tadinya bukan Islam masuk ke dalam Islam, Anda bisa mendakwai, itu sama saja, bahkan melebihi. Saya dakwah ke 1000 orang, dan orang itu mengikuti ajaran Islam, itu akan lebih baik mendakwai yang tadinya dari luar Islam menjadi Islam. Itu akan lebih baik nilainya gitu ya. Bisa meyakinkan dia masuk Islam. Itu saya ketika berdakwah kepada 1000 orang itu masih lebih baik. Makanya yang bisa meyakinkan Mbak Vina masuk Islam itu juga nilainya luar biasa. Entah siapa, tapi ya artinya itu udah nilai. Nah, tapi punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Membimbing. Ya. Oke, itu yang pertama. Nanti yang kedua, ketika Anda nanti masuk Islam, syarat rukunnya yang paling esensi hanya bersyahadah. Ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Esensinya itu tahu nggak? Asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu esensi pertama. Jadi ketika Anda nanti bersyahadah bahwa asyhadu alla ilaha illallah, Anda harus meyakini yang nanti setelah bersyahadah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rob yang Anda ibadahi, yang dimaksud adalah Allah. Mungkin kemarin Anda meyakini Tuhan yang lain, agama yang lain, dan ini harus ditinggalkan. Itu konsekuensinya syahadah begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Jadi nanti harus punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Itu dua hal yang harus menjadi esensi. Setelah syahadah nanti, ini juga nanti saya juga harus memberikan informasi, karena itu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam itu yang pertama apa? Syahadah tadi. Jadi syahadah. Cuman Bapak Ibu syahadahnya dulu di alam ruh, gitu ya. Sampai hari ini ya Bapak Ibu belum pernah syahadah yang disaksikan karena belum pernah membatalkan syahadah. Nah, oleh sebab itu maka setelah syahadah adalah sholat ya. Setelah sholat apa? Wa atuz zakah. Nanti kalau punya harta diwajibkan juga untuk zakat. Terus saum pada bulan Ramadan itu yang merupakan wajib. Yang berikutnya menunaikan ibadah haji. Ini adalah runutan-runutan yang terkait dengan apa yang harus dilakukan. Tapi nanti Mbak Vina gak usah khawatir, ada prosesnya, belajar saja dengan sungguh-sungguh. Dan kitabnya agama Islam adalah Al-Quran. Itu yang harus nanti Anda pelajari. Dan yang tidak kalah penting, nanti setelah syahadah itu ada sunnahnya ya, ada sunnah. Bahkan ada yang menyebutnya wajib. Apa itu? Anda setelah itu nanti mandi wajib. Yang mungkin selama ini juga melakukan itu, tapi
tidak seperti mandi yang dilakukan oleh umat Islam, ya. Jadi itu saya kira sementara yang bisa kami sampaikan. Tapi yang penting yang saya ingin tahu bahwa Anda masuk Islam tidak ada paksaan. Yang kedua, Anda masuk Islam karena memang meyakini bahwa Islam itu benar, itu yang harus juga diyakini dalam diri Anda. Jadi jangan sampai nanti juga masuk Islam tapi malah menjadi susah, ya. Masuk Islam harusnya menjadi bahagia. Kenapa? Insya Allah akan masuk surga. Itu yang paling penting. Hidupnya bahagia, nanti ketika wafat adalah masuk surga. Itu yang paling penting. Baik, sudah siap untuk bersyahadat, Vina? Sudah siap? Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Helvina Ratna Permatasari, tempat tanggal lahir Palembang 30 bulan 6 1997. Agama asal Buddha. Pada hari ini tanggal hari Sabtu 4 September 2021 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tempat Masjid Darul Arqam, menyatakan diri memeluk agama Islam atas kehendak dan dorongan hati nurani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Di hadapan pembimbing dan para saksi di bawah ini, semoga dengan kesaksian ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Jakarta, 4 September 2021. Saya Helvina Ratna Permatasari. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, anta Rabbuna la ilaha illa anta ya Allah ya Rahman. Narju rahmataka ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah ya Syakur, a'inna la syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb yang maha menerima syukur, pada siang hari ini kami mensyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Engkau telah membuka pintu hati saudara kami Helvina Ratna Permatasari yang telah menyatakan dirinya memeluk agamamu, agama Islam yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan dengan pernyataan itu berarti saudara kami Helvina Ratna Permatasari sebagai muslimah. Ya Allah ya Qawi, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepadanya ya Allah, untuk senantiasa tunduk dan patuh kepadamu, mengikuti petunjukmu, mengikuti sunnah Rasulmu ya Allah. Perbaikilah segala hasil usaha urusannya ya Allah. Hindarkanlah kehinaan di dunia dan siksa di akhirat ya Allah. Kokohkanlah akidahnya ya Allah. Berikanlah kemampuan untuk taat dalam beribadah ya Allah.
berikanlah kesungguhan di dalam mempelajari syariat-Mu ya Allah, sehingga menjadikan muslimah yang sejati ya Allah, yang senantiasa tunduk dan patuh hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah dia sebagai contoh kepada saudara-saudaranya ya Allah, yang pada akhirnya juga kepada kami semua yang hadir pada siang hari ini ya Allah. Semoga kami semuanya dikuatkan agama kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ganti nama, tapi kalau enggak juga enggak masalah. Apalagi misalnya kalau nama ini menjadi nama kesukaan, nama yang sudah memang bagus, ya silakan saja. Tapi memang ada sunnahnya ganti nama. Seperti dulu sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah itu sebelum masuk Islam itu bernama Abdus Syam. Apa artinya? Hamba matahari. Berubah nama menjadi Abdul Rahman. Ya, nama aslinya bukan Abu Hurairah karena beliau suka kucing itu, maka Abu Hurairah. Tapi kalau nggak ganti juga nggak masalah ya. Tapi nanti ini. Jadi namanya masih tetap Helvina Ratna Permatasari, namanya masih tetap ini saja atau mau ganti nama? Enggak ya, enggak masalah. Kalau misalnya enggak juga enggak masalah. Ganti nama juga enggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong yang tadi saya sampaikan, hari ini Anda sudah menjadi saudara saya, saudara kita semua, yaitu seakidah. Ya, seakidah. Setelah ini nanti Anda juga punya kewajiban untuk setelah syahadah, pertama nanti Anda wajib sholat. Tapi tentu nanti ada prosesnya. Belajar, silakan belajar. Ya. Jadi di dalam Islam itu ada rukun Islam. Setelah syahadah tadi adalah sholat. Setelah sholat nanti ketika ketemu bulan Ramadan, Anda sudah wajib melaksanakan, kalau di Islam namanya saum atau puasa. Itu selama berapa? Pernah dengar? Dulu waktu di Buddha ada puasa juga. Belum pernah puasa. Oh gitu ya, tapi tidak puasa kan ya. Jadi nanti puasa 1 bulan bisa 30 hari atau 29 hari. Kalau Anda nanti memiliki harta yang berlebih, itu ada kewajiban Anda berzakat. Nanti juga Anda punya kewajiban ketika hartanya berlebih, Anda nanti untuk mengunjungi Baitullah, yaitu ke Mekah, Al-Mukarramah dan juga ke Madinah. Itu yang perlu Anda catat, dan Anda harus semangat belajar. Jangan sampai sekali lagi masuk Islam, maaf, berhenti hanya di syahadah. Tapi harus, kalau niatnya Anda tadi macam-macam silakan saja, tapi yang harus diyakinkan berislam karena memang benar-benar. Anda kalau sudah berislam, bersyahadah, insya Allah Anda akan masuk surga, insya Allah bersama kami semuanya mudah-mudahan ya. Nah, oleh sebab itu kami pun sampai hari ini masih belajar terus ya. Saudara-saudara kita ini yang dari lahir sudah Islam itu pun masih belajar. Nah, Anda juga nanti dituntut untuk senantiasa belajar. Silakan ditandatangani yang tadi mau pakai ini atau gimana, biar nanti silakan dijadikan sebagai administratif, terutama banyak hal yang harus mungkin nanti ke Dukcapil dan lain sebagainya ya.
Bapak Ibu, demikian prosesi untuk kita mengislamkan anak Vina. Mudah-mudahan dia dikukuhkan akidahnya dan tentu nanti insya Allah akan rajin dalam beribadah dan juga semangat di dalam mempelajari Islam. Dan ini menjadi saudara kita semua, dan mudah-mudahan kita semua pun senantiasa dikokohkan di dalam kita berakidah dan juga beribadah. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.